Halo Sobat Dasar dan seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di podcast kelompok kita. Saya Muhammad Afal Anugrah sebagai host, ditemani oleh 4 rekan CPNS yang hebat yang siap membedah topik panas kita. Yang pertama adalah Anita. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Navitasari. Saya dari Inspektorat Daerah Oku Timur. Jabatan saya sebagai auditor ahli pertama. Oke, yang kedua Rapi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rapi Pratama. Saya sebagai seorang penyuluh sosial ahli pertama. Saya bertugas di Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur. Salam kenal. Oke, yang ketiga Niken. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nikenuraya, asal instansi saya dari Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur, jabatan saya sebagai penyuluh sosial ahli pertama. Salam kenal. Gimana nih untuk teman kita yang terakhir, Diana dari mana nih? Halo, perkenalkan saya Diana Dwi Putri. Jabatan saya mediator hubungan industrial ahli pertama. Saya berasal dari unit kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Salam kenal. Nah, jadi kita berlima nih mau bahas topik yang lagi panas banget nih, yaitu visualisasi bangsa menggugah rasa cinta tanah air. Apa kabar semuanya? Halo. Kabar baik. Halo, kabar baik. Semangat. Semangat. Luar biasa nih semangat teman-teman pada siang hari ini nih. Teman-teman, kita kan sering dengar jargon bela negara, tapi sebagai CPNS zaman now, apa sih relevansinya di mana wawasan kebangsaan disebutkan bahwa tujuan nasional kita itu untuk melindungi sikan bangsa ini dari kacamata sejarah. Nah, jadi gini nih. Kita semua tahu ya bahwa sejarah negara kita itu panjang banget. Ingat nggak? Negara kita itu nggak muncul secara tiba-tiba. Mulai dari Budi Utomo 1908 yang menjadi titik awal pergerakan negara kita. Lalu ada Sumpah Pemuda 1928 yang menyatukan kita secara psikologis, hingga puncaknya yaitu pada Proklamasi 1945. Visualisasi bangsa kita yang kuat itu harus terdiri dari 4 konsensus dasar. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga itu ada NKRI, serta pemersatu selanjutnya yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika. Benar nih, betul-betul. Jadi fondasinya harus kuat dulu ya. Tapi di era modern ini tantangannya beda kan? Jelas berbeda Pak Ketua. Kalau dulu itu musuh bangsa ini itu hadir dalam wujud penjajahan fisik nih. Nah hari ini kita itu dihadapkan pada ancaman yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih multidimensional. Dalam modul bela negara itu dijelaskan bahwa ancaman terhadap bangsa itu tidak selalu berbentuk senjata, tapi bisa hadir secara fisik maupun non fisik, datang dari luar maupun dari dalam negeri kita sendiri. Tapi kita bisa contoh nyata hari ini seperti proxy war, seperti peredaran narkoba, hingga hoax dan disinformasi yang itu perlahan menggerus persatuan dan memecah belah anak-anak bangsa. Karena itulah visualisasi bangsa yang kuat itu tidak cukup hanya bermimpi tentang Indonesia maju, tetapi juga harus dibarengi dengan kewaspadaan dini. Begitu. Bener, setuju banget nih sama Bro Raffi. Jangan lupa ya, simbol negara kita itu bendera merah putih. Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Itu bukan cuma hiasan ya, itu adalah alat pemersatu dan manifestasi kebudayaan kita. Kita harus bangga menunjukkannya. Boleh, benar. Setuju saya. Nah, tapi kalau kita bicara soal bangga, nih Ken, seringkali kan globalisasi bikin kita lupa identitas. Bagaimana kita menjaga rasa bangga itu lewat dari lokal? Terima kasih atas kesempatannya Tidak ada Pak berbicara mengenai bagaimana menjaga rasa bangga itu lewat kearifan lokal. Ini poin penting ya teman-teman. Di modul dengan judul kesiapsiagaan bela negara yang kemarin kita pelajari, di situ disebutkan bahwa kearifan lokal adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat ia hidup untuk mendapatkan kebaikan.
Karena kearifan lokal itu memiliki nilai jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Contoh simpelnya seperti melestarikan adat istiadat, kemudian gotong royong, musyawarah. Nah, kita sebagai ASN ini harus bisa mengimplementasikannya dalam setiap aspek pekerjaan kita dan bisa berkontribusi dengan baik. Dan aktualisasi cinta tanah air itu nggak harus angkat senjata kok. Salah satu indikatornya itu adalah bangga menggunakan hasil produk dari bangsa sendiri. Membeli produk UMKM lokal itu wujud nyata dari membela ekonomi negara dari ancaman seperti ancaman resesi. Bener banget. Jadi bela negara itu bisa sesederhana memakai batik atau membeli sepatu buatan lokal ya, kayak sepatu Ventela segala macamnya. Oke. Nah, tapi untuk melakukan itu semua, kita butuh badan yang sehat dong. Benar sekali, Kak. Kita tidak bisa memvisualkan bangsa yang maju kalau ASN-nya saja loh, Yo. Di modul ketiga, pada pembelajaran agenda 1, dijelaskan konsep kesiapsiagaan bela negara. Ini adalah keadaan siap siaga secara fisik, mental, maupun sosial. Salah satu nilai dasar bela negara itu sendiri adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Benar. Bisa dijelaskan nggak lebih detail, Diana? Apa yang harus disiapkan? Yang harus kita siapkan itu yang pertama, kesehatan jasmani. Kita sebagai ASN yang harus selalu bugar. Kalau fisik kita prima, produktivitas kerja dalam pelayanan publik pun akan tinggi. Kemudian yang kedua, yaitu kesehatan mental. Kita harus punya kendali diri atau self-control yang baik. Bisa manajemen stres dan selalu berpikir positif. Kemudian ASN yang gampang baper atau gampang emosi, itu tandanya kesiapsiagaan mereka itu kurang. Makanya itu kita harus tangguh menghadapi tekanan tugas. Betul sekali ya. Nyambung ke etika tadi, kalau mental kita sehat, etika pelayanan yang kita berikan itu juga pasti bagus. Karena senyum, sapa, salam itu muncul dari mental yang sehat. Dan jangan lupa, kesiapsiagaan ini tujuannya satu, untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa berdasarkan Pancasila. Nah, kalau begitu udah selesai dong pembahasan kita pada hari ini, yang kalau kata anak zaman sekarang diskusinya itu sangat daging sekali ya. Jadi visualisasi bangsa yang membanggakan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Mulai memahami dari sejarah dan konsensus, waspada terhadap ancaman modern, menjaga kearifan lokal dan etika, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Sebelum kita tutup, saya mau meminta satu kalimat closing statement singkat dari teman-teman untuk mengajak audiens bangga berbangsa. Silakan, teman-teman. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Pahami 4 konsensus dasar karena itu fondasi rumah kita, Indonesia. Kenali ancaman dan lawan dengan prestasi. Jadikan kontribusi kita itu sebagai tameng untuk kedaulatan bangsa. Junjung tinggi etika dan kearifan lokal, tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan bermartabat. Sehat ragamu, kuatkan mentalmu, siapkan dirimu menjadi agen perubahan. Kemampuan awal bela negara dimulai dari kesehatan diri kita sendiri. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ingat, ASN harus menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Mari kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Muhammad Nafal Anugrah sebagai ketua dan seluruh teman-teman pamit undur diri. Siapa kita? Kami Kami ASN. ASN, kami Kami bangga bangga melayani melayani bangsa. Melayani Salam bangsa. Salam bela negara. Salam bela negara.